Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah pemirsa, penyerahan sembako dari S3 Guntur telah terrealisasikan dengan baik, alhamdulillah. Kami ingin bercerita awal mula berdirinya, terwujudnya S3 Guntur adalah cikal bakal dari pemikiran para pemuda yang peduli dengan masyarakat, khususnya umat baginda Nabi Muhammad SAW. Pembicaraan ini dimulai dari sebuah pertanyaan, apa nih yang terjadi, masalah yang terjadi di kampung kita ini saat ini. Simpang siur cerita ini. Ternyata awal mula perkara yang sangat kompleks terjadi bukan saja di Guntur hadirin, tapi sudah merambat ke seluruh pelosok negeri Indonesia, bahwa banyaknya praktek riba yang menjerat masyarakat, dan ini membuat susah masyarakat. Jelas masyarakat tertindas dengan sistem yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak mengenal agama dan tidak mengamalkan agama. Akhirnya masyarakat yang awam, yang tidak mengerti, beranjak dari para mubalik kita, tidak pernah membahas ini perkara, sehingga mereka terjerat. Dan seolah-olah hadirnya para rentenir lintah darat nih membantu mereka, memberi mereka uang, memberi keringanan dengan ansuran ya. Padahal sebenarnya tidak. Mereka ini secara tidak langsung sebenarnya telah menyuntikkan racun, karena uang mereka tidak pernah hilang. Akhirnya masalah ini kompleks, terjadi di mana-mana. Dan lebih menyedihkan lagi ya, bahkan mereka mengatakan, "Aduh nak di tanah bisu le. Aduh nak bisa dimakan, tidak ada." Mereka tidak punya uang lagi karena kebutuhan ansuran mereka tuh terlalu banyak. Sebenarnya kalau dihitung secara nominal dengan harga gambir yang ada sekarang, sebenarnya itu harga sudah cukup mahal. Sekarang gambir 28.000, ya, itulah kisaran 28.000 sampai 30.000. Kalau jatah pekerja tukang kampung itu satu bagian, itu bisa dikatakan kalau gambir 28.000, mereka bisa bergaji sampai 150.000 rupiah. Itu untuk kebutuhan udah cukup lah. Tapi karena ansuran mereka terlalu besar, uang 150 ini disedot oleh lintah darat tersebut. Akhirnya mereka tidak punya uang untuk biaya kebutuhan mereka hari-harian. Maka karena masalah ini dan mengacu kepada firman Allah Subhanahu wa taala, Allah jelaskan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa zaru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Hai orang-orang beriman, hentikan riba. Takutlah kamu kepada Allah dan berhentilah kamu dari riba jika kamu orang beriman. Ini indikasinya Allah, kata ulama. Berarti orang yang mempraktekkan riba ini keimanannya diragukan. Karena Allah katakan jika kamu orang beriman, berhenti kamu. Udah jangan praktek riba lagi. Fa illam taf'alu fa'zanu biharbi minallahi wa rasulih. Jika kamu tidak berhenti juga dari praktek riba, dari praktek rentenir lintah darat, berarti kamu menyatakan perang dengan Allah dan Rasulnya. Maka ini merupakan panggilan, himbauan bagi setiap orang beriman ya, pemimpin-pemimpin Islam untuk memerangi ini.
riba. Karena Allah dan Rasulnya sedang perang. Jika Allah dan Rasulnya sedang perang, lalu kita duduk-duduk saja di rumah kita, santai duduk ngopi, kira-kira gimana? Allah dan Rasulnya sedang perang, lalu kita diam saja sebagai orang beriman, mengakui Allah sebagai Tuhan kita, baginda Nabi Muhammad SAW sebagai junjungan kita, pedoman kita, penuntun kita di dunia dan di akhirat. Kita harus turun juga, Pak, ikut berperang dengan mereka. Allahu Akbar. Maka kami pikir, setelah dikalkulasikan cerita ini, kalau seandainya nih, pertama memang penting sosialisasi. Maka kami sangat senang sekali jika ada koordinasi kerjasama dengan para mubalik yang ada di kampung Seguntur Muda, tentu khususnya untuk seluruh umat Islam di seluruh dunia, untuk dibahas nih. Mulai kita membahas nih, sampaikan kepada masyarakat betapa bahayanya nih riba dan betapa bencinya Allah dengan perkara ini, efeknya dan kesusahan-kesusahan yang kita dapatkan dari kita mulai bekerja pada riba. Dan lebih sedihnya lagi, hadirin yang mulia, orang yang meminjam, ini dosanya sama dengan yang meminjamkan. Jadi pandangan masyarakat, orang yang meminjam nggak masalah. Yang dapat dosa cuma peminjam rentenir aja, lintah darat saja. Rasulullah katakan sama. Dosa orang yang meminjam dengan yang meminjamkan, praktek riba. Bahkan saksi dan juru tulisnya pun mendapatkan dosa yang sama. Yang lebih sedihnya lagi, ya Remlia, orang yang terlibat dengan riba, amal dia yang wajib dan yang sunnah tidak diterima oleh Allah. Kita sudah susah nih ibadah, kita sudah melakukan hal yang baik ya, menurut kita, ternyata tidak satu pun yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka terfikirlah salah satu dari kita waktu itu bermusyawarah, kalau seandainya nih penduduk Seguntur Muda ada 900 kakak, lalu kita tawarkan mereka untuk bersedekah 1000 sehari saja. Kita mengharap nih rahmat Allah nih, bukan uang 1000-nya, Pak, tapi dengan sungguh-sungguhnya kita bertekad untuk bersedekah, maka pasti pertolongan Allah akan datang di balik uang 1000 tadi. Ini kalkulasi secara teori saja. Kalau setiap kakak bersedekah 1000 sehari, setiap kakak itu mempunyai 4 keluarga, maka setiap rumah, setiap kakak telah menghasilkan uang 4.000 rupiah satu hari. Apabila dikalikan 900 kakak, maka kalau dikalikan seminggu 4.000 kali 900, 4 kali 9 berapa, Pak? Kali 9 36 juta sehari. 3.600.000 kalau dikalikan seminggu berarti telah mencapai uang 26.800.000 rupiah. Berarti dalam seminggunya kita bisa membebaskan orang-orang yang terlilit riba. Jika mencapai 5 juta rupiah hutang riba dia, itu kita sudah membebaskan 5 orang yang terlilit riba. Itu impian kami. Tapi mungkin masyarakat belum mengetahui hal ini. Kami ingin bicarakan seperti ini, tujuannya bagaimana masyarakat juga mendukung program ini. Targetnya setelah nanti dibayarkan. Jadi kita bayarkan secara cuma-cuma, mereka tidak dituntut lagi. Karena mereka sudah terlilit, tidak bisa keluar lagi. Orang kalau sudah masuk ke dalam lumpur riba, tidak akan bisa keluar. Sulit untuk keluar. Maka langkah pertama bagi masyarakat Seguntur, yang tujuan kami bukan untuk mengintimidasi, menyudutkan dan menyalahkan, bukan. Kita hanya tidak tahu, terjerat, tertipu, menganggap hal ini hal sepele, ternyata ini berbahaya sekali. Langkah pertama, mulai kita tobat, hentikan untuk praktek riba,
bagi rentenir lintah darat cukup. Allah jelaskan, jika kamu bertobat, kamu berhak atas harta kamu yang pokok. Bunganya tinggalkan, jangan diambil bunga oleh. Ambil pokok esa. Jika kamu mau merelakan, itu lebih baik bagimu, kata Allah. Lalu bagi para peminjam, lah hentian deh. Karena kau tidak membuat wasanang. Tidak perlu. Kini sekarang tanya diri kita masing-masing. Ketika kita mulai meminjam uang yang bentuknya riba, apapun itu jenisnya, julo-julo tembak lah, koperasi keliling lah, yang mereka mempunyai berbagai macam cara, metode, judul yang berbeda-beda, intinya mereka mengambil bunga daripada pinjaman tersebut. Kalian boleh tanya pada diri kalian sendiri, apa yang kalian rasakan? Kesulitan. Apalagi bagi pedagang-pedagang kecil. Kalau mereka masih ingin bertahan berdagang, mereka harus pinjam uang rentenir itu terus. Jika mereka berhenti dari meminjam uang rentenir, mereka nggak bisa dagang lagi. Itu banyak terjadi. Itu bukan rahasia. Itu udah pembicaraan umum. Semua orang udah tahu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita. Khususnya kepada masyarakat Siguntur ya. Jadi berawalnya ide ini adalah awal dari rasa cintanya kepada kaum muslimin, kecintaan kepada umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga ingin menegakkan syariat agama. Maka bagi para pemirsa, yang maksud kami bukan untuk menyudutkan dan menyalahkan, tapi kami mau menghimbau rasa peduli dan kasih sayang, karena kami tidak bisa melakukan apa-apa. Karena memang caranya untuk menyelesaikan masalah riba yang terjadi, orang-orang yang terlilit utang, memang harus kita bayar utangnya. Nah, bersihkan, baru dimulai dari awal dengan uang yang bersih. Mudah-mudahan kita semua diberikan taufik oleh Allah SWT untuk meninggalkan dosa yang besar ini. Terus pada majelis ini kita tutup dengan doa kepada majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.